Pocong, pocong. Teriak Suhadi yang lari terbirit-birit meninggalkan Gardu dan beberapa temannya. Bocah edan, seru temannya yang bertubuh kurus. Lagi enak-enak mimpi malah ribut, rutuk Juhan yang sedang bergumul dengan sarung bututnya. Kau tahu tidak, kamu kita sudah gak aman. Masa setiap malam orang-orang melihat pocong? Juhan terbangun dan merapatkan duduknya ke teman yang lain. Iya ya, pocongnya mirip sama pocong Fandi katanya. Ketiga pemuda di gardu ronda itu saling bertatapan. Bahkan salah satu dari ketiganya celingukan melemparkan pandangan ke sekeliling yang gelap. Suasana pun mendadak menjadi mencekam setelah membahas pocong Fandi. Itu kan hanya beberapa orang yang melihatnya. Kita selama di sini dari jam 8 sampai jam 12 malam. Gak lihat tuh pocongnya. Si rambut keriting menimpali dengan santai. Mungkin yang pada lihat lagi apesnya kali. Ketiganya pun terbahak-bahak demi mengusir suasana yang mendadak menegangkan. Padahal ketiganya juga takut jika pocong Fandi muncul menampakkan diri di hadapan mereka. Ya udah, keliling aja yuk, ajak Juhan. Kamu aja, males, dingin lagi gerimis juga. Kamu ini diajak keliling malah gak mau. Makan gaji buta kalau begitu itu namanya. Ketiganya pun mengisi waktu dengan bermain kartu remi. Ditemani secangkir kopi yang sudah dingin, ditambah sepiring gorengan yang tidak kalah dinginnya. Ngomong-ngomong, kasihan juga ya, kata Juhan. Siapa? Tanya dua orang temannya. Ya itu si Fandi. Lantas keduanya menatap Juhan secara bergantian. Udah jangan bahas itu lagi, gak tahu apa ini malam Jumat Kliwon. Ya lalu, dasar penakut, seru Juhan. Ya bukan begitu. Kalian kan tahu, kalau kita menyebut orang yang sudah mati, dia bakalan datang. Lah terus, kau dimakan, sambar si keriting. Kesian tahu, jangan buat bahan bercandaan apa. Juhan melemparkan kartu berbentuk hati di antara kartu teman-temannya. Fandi sendiri yang bercanda dengan hidupan. Siapa suruh mempermainkan sumpah pocong? Akhirnya kena tulah juga kan, alias kualat sama sumpahnya sendiri. Suasana mendadak hening. Tidak terdengar suara binatang malam maupun dandan yang saling bergesekan. Semua senyap membuat ketiga pemuda itu menjadi heran. Juhan berkali-kali mengusap tengkuknya yang merinding. Sejak membahas pocong Fandi, dia tidak tenang, seolah seseorang yang diceritakan hadir di tengah-tengah mereka. Dan tiba-tiba tercium aroma tanah lembab disertai aroma sabun mandi. Aroma yang pernah Juhan cium saat memandikan jenazah Fandi. Sialnya lagi, bulu kuduk kian bertambah merinding. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Juhan mengangkat pandangannya ke arah si keriting. Dan sontak kedua mata Juhan mendelik sempurna. Dia tidak bisa berkata-kata saat melihat sosok yang diceritakan kini benar-benar hadir di tengah-tengah mereka. Pocong Fandi berdiri tepat di belakang si keriting dengan tatapan yang menyedihkan. Wah, pocong! Juhan pun lari terbirit-birit disusul kedua temannya yang tidak tahu apa-apa. Sementara itu, pocong Fandi hanya menatap punggung ketiga temannya yang sudah menghilang di balik pertigaan. Tatapannya menyeratkan kepedihan. Seandainya dia tidak bermain-main dengan sumpah pocong, mungkin saat ini masih bisa berkumpul dengan ketiga temannya. Sebelum dia menjadi pocong gentayangan, Fandi dikenal sebagai orang yang menyebalkan dan menjengkelkan, sombong dan juga berlaga. Inilah kisah Fandi sebelum dia menjadi pocong gentayangan. Fandi adalah seorang pemuda berusia 35 tahun, memiliki wajah yang bisa dikatakan jelek, tetapi gayanya selangit mengincar gadis pujaannya. Fandi jatuh cinta pada tetangga sebelahnya. Nama gadis itu adalah Eli. Gadis cantik, tinggi, montok dan juga berambut ikal, bulu mata yang tebal dan garis alis tampak tegas berwarna hitam pekat. Kalian tahu tidak, aku akan menang merebut hatinya Eli, kata Fandi dengan sombongnya. Juhan dan kedua temannya hanya tersenyum tipis. Jangan terlalu tinggi mengayalkan yang tidak bisa digapai, Van. Berkaca dulu bagaimana kamu, napa? Ujar Juhan. Kalian jangan ngeledek mentang-mentang aku jelek. Nah itu tahu. Ketiganya pun sontak tertawa terbahak-bahak. Fandi, laki-laki pengangguran banyak acara, tubuh gembal pendek, kulit hitam dan juga bertato.
dia sangat mencintai Ellie. Di setiap sudut pertemanannya, Fandi antusias memamerkan bahwa dirinya yang akan mendapatkan hati gadis pujaannya itu. Fandi memantau gerak-gerik Ellie dari jendela kaca kamarnya. Diam-diam laki-laki 35 tahun itu menyukai lekuk tubuh yang seksi dan terkadang tidak sengaja melihat Ellie hanya memakai selai handuk yang melilit tubuhnya. Tentu saja jakun Fandi naik turun seolah menatap hidangan lezat di depan mata yang membuatnya tidak tahan saat melihat bagian dada Ellie yang menggiurkan. Setelah menatap pemandangan di samping rumahnya, Fandi pun melakukan nonono. Menghayalkan berimajinasi berhubungan badan dengan si Ellie. Makin hari makin mencintai Ellie. Hanya saja Fandi belum berani menyatakan cinta pada gadis montok itu. Dia hanya bisa menggoda dan diam-diam mematahi jika ada kesempatan berduaan dengan Ellie. Entah tidak punya akal atau memang dia tergila-gila dengan Ellie, Fandi seolah tidak mengerti arti dari penolakan halus yang sering dilontarkan Ellie padanya. Fandi hanya ingin Ellie tersenyum saat dia menyapa. Senyumnya saja sudah membuat Fandi mabuk kepayang, apalagi jika Ellie menjadi kekasihnya. Dan singkat waktu, suatu sore ketika mendung mulai menyelimuti awan jingga, Fandi sengaja mengikuti Ellie yang baru saja keluar dari rumah. Di tengah jalan, Fandi pun mengadang Ellie. "Dek, Mas antar ya?" Fandi gugup hingga setang motor yang dia pegang gemetaran. Ellie pun menatap Fandi dengan tatapan wajah yang masam dan risih. "Gak usah mas, aku udah dijanji sama..." "Udah punya cowok ya? Siapa?" tanya Fandi setengah terkejut. Ellie diam saja, dia paling tidak suka pembicaraan yang belum selesai dipotong begitu saja. "Kok mas gak tahu ya? Orang mana dek? Pasti dia lebih tampan dari mas ya?" Ellie mendelik. "Kamu gak akan bisa menjadi milik orang lain," ucap Fandi. Dia pun turun dari kuda besinya. Ellie melangkah mundur. Dia celingukan dan juga ketakutan karena jalanan mulai sepi. "Emangnya Mas Fandi siapanya aku?" Fandi terdiam. Dia tidak menyangka jika Ellie gadis pendiam bisa menjawab dengan sindiran yang menghunus dadanya. "Mas sangat cinta sama kamu, dek." Ucapan ini hanya dipendam di dalam hati Fandi. Ia tidak kuasa menahan perih dan tidak terima dengan ucapan Ellie barusan. Seharusnya Fandi berpikir jernih. Apa yang diucapkan Ellie itu ada benarnya. Fandi tidak ada hak mengatur Ellie sama siapa selagi tidak ada ikatan. Ellie pun meninggalkan Fandi yang masih terpaku. Dia hanya bisa menyaksikan punggung pujaannya. Hati Fandi pun panas dan mendidih. Dia tidak bisa membiarkan Ellie jatuh ke tangan laki-laki lain. Singkatnya, sejak pertemuan sore itu, Fandi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia berpikir keras siapa laki-laki yang berani menyaingi Fandi. Di kamar berukuran sedang dengan nuansa serba krem, dia tiduran di atas kasur rembuk. Tatapannya tertumbuk ke arah plafon kamarnya. Fandi memijat pelipis secara bergantian. Makan tidak selera, tidur pun tidak lelap. Siapa ya dia? Berani-beraninya dia menjadi sainganku. Fandi beranjak dari tempat tidur. Dia pergi ke dapur guna membasahi tenggorokan yang mulai kering. Sebelum sampai dapur, dia menyempatkan diri singgah ke kamar Ferry, adik laki-lakinya. "Belum tidur, Fer?" ucapnya di balik gorden pintu kamar sang adik. "Belum, Kak," kata Ferry. Ferry, adik bungsu Fandi, usianya 29 tahun. Dia tampan, manis, hidung mancung, tinggi dan juga tidak sombong. "Senyum-senyum sendiri kamu. Kenapa kamu?" kata Fandi sambil memandangi Ferry. "Lagi jatuh cinta ya?" tanya Fandi lagi. "Ih mas, sok tahu aja." Ferry tersenyum tipis, selalu dia memugungi Fandi. Fandi pun menggelengkan kepalanya, kemudian dia pun pergi ke dapur. Sebelum kembali ke kamarnya, Fandi mengintip ke pintu belakang berharap Ellie terlihat. Sungguh dia merindukan gadis itu. Setengah menit tidak bertemu rasanya seperti puluhan tahun. "Ellie, tunggu mas ya. Mas akan buktikan kalau mas sangat mencintaimu. Apapun mas akan lakukan. Kamu tahu kan, orang tua aku punya kebun berhektar-hektar." Fandi tersenyum tipis sambil melangkahkan kaki ke kamarnya. Singkat cerita, makin hari makin menjadi-jadi. Fandi seperti kerasukan setan jika melihat Ellie berbicara dengan laki-laki lain. Dia cemburu buta, padahal Fandi bukan siapa-siapanya Ellie. Setiap hari, dia mengawasi gerak-gerik gadis pujaannya, seolah tidak ingin siapapun boleh mendekatinya.
Jatuh cinta secara diam-diam memang menyakitkan. Ditambah lagi cinta tidak terbalaskan. Rasa nyeri di hati kian menyelimuti Fandi. Khayalan terlalu tinggi dan terlalu berharap lebih, hingga dia tidak menyadari sikapnya menyakiti hatinya sendiri maupun Ellie. "Deli," sapa Fandi saat dia sengaja melintas di depan rumah Ellie. Gadis itu hanya tersenyum dengan wajah sedikit masam. "Hari ini ada acara gak?" tanya Fandi sambil terus memandangi Ellie, lebih tepatnya memandang gundukan yang menonjol itu. Ellie yang sedang menyapu halaman lantas menghentikan kegiatannya. "Emangnya kenapa, Mas?" "Mas mau ngajak dia jalan-jalan ke alun-alun. Di sana ada pasar malam." Fandi mengulas senyum, bibirnya berkedut gemetaran. Dia merasa gugup. "Maaf Mas Fandi, aku udah ada janji dengan..." "Oh, sudah ada janji ya? Kalau begitu Mas terlambat ya. Ngomong-ngomong, orang yang mana?" tanya Fandi penasaran. Dia kecewa tidak menyangka jika ajakannya ditolak Ellie lagi. "Mas juga kenal kok, nanti juga tahu." Ellie melanjutkan menyapu halaman. Fandi terdiam sambil berpikir. Lagi-lagi dia penasaran dan tertinggal kalah cepat merebut hati Ellie. Dan singkat waktu, tepat pukul 8 malam, Ellie pun berangkat. Tentu saja Fandi sudah tahu gerak-gerik gadis itu, seolah dia memiliki CCTV yang selalu memantau. Fandi diam-diam mau mengikuti gadis pujaannya. Dia berpakaian rapi, lengkap dengan aroma parfum yang menyengat. Meski sudah dandan secara maksimal, tetap saja tidak ada yang tertarik dengannya, termasuk Ellie. Dulu, Juhan pernah mengenalkan Fandi dengan wanita yang memiliki wajah pas-pasan, tapi Fandi menghinanya. "Bukan tipeku, Wan. Carilah yang sesuai dengan kriteria, tinggi, cantik, putih, montok dan aduai kayak Ellie." Begitulah tolak Fandi kala itu. Tidak jarang teman-teman Fandi membicarakan kesombongannya. "Ah, kamu ini Van tidak berkaca." Ungkapan itu sering dilontarkan teman-temannya, tetapi Fandi masih belum sadar juga. Dan singkat waktu, dada Fandi terasa sesak dan panas. Seandainya gunung berapi, mungkin sudah meletus saat itu juga. Fandi melihat Ellie berboncengan dengan laki-laki lain. Tangan gadis itu melingkar hangat di pinggang laki-laki berjaket abu-abu. Fandi ingin rasanya menabrakkan dirinya ke arah kuda besi yang sedang melaju di hadapannya. Namun dia masih berusaha sabar. Dia ingin mendengar penjelasan dari Ellie. Dan laki-laki yang membonceng Ellie, Fandi sangat mengenalnya. Tetapi kenapa harus dia? Sesampainya di alun-alun, Fandi membuntuti Ellie yang sedang digandeng oleh laki-laki itu. Fandi pun kian panas, ingin rasanya menendang laki-laki itu hingga terjerembab, tapi mana sanggup. "Ellie, Ferry." Akhirnya Fandi pun sudah tidak tahan lagi. Dia langsung memanggil keduanya dengan suara yang nyaring. Dia tidak peduli dengan tatapan semua orang, termasuk ada ketiga sahabatnya di sana. "Dek, kurang apa Mas Fandi, Dek?" Ellie mengerutkan keningnya. "Kamu juga, Fer. Masa kamu menyukai perempuan yang sama dengan Mas?" Kedua mata Fandi berkaca-kaca, menahan perih yang menganga di hatinya. Kepala laki-laki 35 tahun mendadak berputar seperti biang lala yang terbang di udara. "Mas, aku sudah lama menjalin hubungan sama Ellie. Kita berdua sudah pacaran," terang Ferry. "Kenapa kamu gak bilang sama Mas, Fer?" Tatapan Fandi seperti serigala hutan yang siap menerkam mangsanya. "Dan kamu juga, Deli. Kamu tega. Kurang apa Mas selama ini sama kamu? Apa Mas kurang tampan? Kurang mapan?" Ellie sudah jengah dengan ucapan Fandi yang terlalu ketinggian. "Maaf Mas, aku tidak tertarik sama sekali sama Mas Fandi. Aku sukanya sama Ferry. Mas jangan terlalu tinggi menggapai sesuatu yang tidak mungkin bisa digenggam, Mas. Dan maaf, Mas bukan tipeku. Selama ini aku hanya menganggap teman saja," lanjut Ellie. "Maksudmu aku jelek, begitu? Maksudmu aku tidak pantas bersanding dengan wanita cantik sepertimu?" tutur Fandi. Kemudian Fandi pun berbalik hendak meninggalkan mereka. Namun langkahnya terhenti. Kemudian dia berbalik lagi menatap Ellie, Ferry dan juga Juhan. "Apa semua wanita itu sama saja?" tanya Fandi semakin melantur. "Kamu dikasih apa sama Ferry? Dasar wanita murahan." Tamparan panas kemudian melayang ke pipi Fandi. "Maksudmu apa Mas?" tanya Ellie yang nampak marah. "Seharusnya Mas Fandi lah yang berkaca. Muka jelek, muka pas-pasan, jangan banyak gaya, minimal punya sifat yang baik Mas." Ellie melotot ke arah Fandi.
Fandi pun gegas berjalan menuju parkiran. Malam ini, harga dirinya sebagai laki-laki langsung hancur lebur. Dia tidak menyangka jika gadis pujaannya menghina habis-habisan di depan teman-temannya. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Ferry adalah kekasihnya Ellie. Fandi pun melajukan kendaraan roda duanya, membelah kegelapan malam dan dinginnya udara di desanya. Dia tidak bisa menggambarkan bagaimana sakit hatinya pada dunia. Kekecewaan yang ditelannya sungguh terasa pahit dan kalut. Fandi masih memegangi pipinya. Bekas tamparan itu sungguh panas dan sangat menyakitkan. Sebagai manusia biasa, dia pun bisa menangis. Hati dan perasaannya hancur. Ibaratnya sedang kiamat kecil melanda hidup Fandi. Dia menelan ludah yang kalut berkali-kali sampai terasa tercekat di tenggorokan. Kurang ajar, laknat kalian berdua. Awas saja, aku bakal menghancurkan kebahagiaan kalian. Aku akan bikin perhitungan. Fandi makin menggila, tidak bisa menahan rasa sakit yang kian menggerogotinya. Tunggu pembalasan Mas Fandi deh. Kamu akan bertekuk lutut di bawah kaki ini. Fandi tersenyum disertai menangis kencang, persis anak kecil yang tidak dibelikan permen. Singkatnya, Fandi pun tidak pulang semalaman. Rasanya tidak sanggup bertemu dengan Ferry atau Ellie. Jika melihat keduanya, dada Fandi seperti dipanas gerombolan orang. Fandi pergi dari rumah demi menenangkan dirinya. Dia singgah ke sebuah desa yang jauh di pelosok. Selain menenangkan diri, dia juga mempunyai tujuan rahasia. Dan setelah 2 hari tidak pulang, akhirnya Fandi pun memberanikan diri pulang ke rumah. Sebagian orang sudah mencarinya, terutama sang adik yang merasa bersalah dengannya. Kedatangannya pun disambut hangat oleh keluarga. Mereka mengira jika Fandi nekat bunuh diri atau pergi ke kota meninggalkan desanya. Fandi hanya tersenyum saat beberapa orang menanyakan kabarnya. Dan tepat tengah malam, dia berdiri di dekat jendela. Rutinitas yang tidak bisa ditinggalkan dari dulu. Fandi memantau gadis pujaannya. Meski hanya siluet Ellie, Fandi sangat senang. Senyumnya mereka saat siluet itu berdiri juga di dekat jendela kamar. Sebentar lagi kamu bakalan tergila-gila deh. Fandi tidak berkedip menatap gadis itu. Dirasa sudah cukup, Fandi pun merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kedua matanya menatap langit-langit kamar hingga kantuk menjemputnya. Pukul 2 dini hari, Fandi terbangun dan terkejut mendengar orang berteriak memanggil namanya. Fandi, bangun Van. Sang ayah mengetuk pintu kamarnya. Fandi pun bergegas membukakan pintu itu. Ada apa toh pak? Tanyanya sambil mengerjapkan matanya yang masih mengantuk. Itu tolong Ellie, dia teriak-teriak memanggil namamu. Coba kamu temui dia, ujar ayahnya. Fandi terkisap seolah nyawanya masih belum kumpul. Dia berjalan sempoyongan menuju pintu depan. Fandi mendengar suara Ellie berteriak nyaring memanggil namanya. Semua orang pun berkumpul di halaman rumah gadis itu karena kegaduhan mengganggu tidur mereka. Ada apa ini? Ellie mengamuk memanggil Fandi. Dia kesurupan. Percakapan beberapa tetangga terdengar simpang siur. Fandi pun bingung dengan si Ferry. Ketika sampai di kamar Ellie, Fandi terkejut melihat gadis itu. Mas Fandi, Ellie berlari dan segera memeluknya. Fandi hanya mematung keheranan. Semua orang pun demikian, termasuk Ferry kekasih Ellie. Ellie, aku yang harusnya kamu diam. Bentak Ellie menatap nyalang ke arah pria tampan itu, yang adalah si Ferry. Rambut Ellie acak-acakan, mata merah dan seluruh tubuhnya berkeringat. Aku merindukanmu mas, ayo kita menikah, ajak Ellie mengejutkan keluarganya. Tapi mas, aku tidak bisa hidup tanpamu mas. Semua pun bingung dan menjadi aneh. Keluarga besar Ellie dan semua orang tahu kalau Ellie adalah kekasihnya Ferry. Tapi entah mengapa, gadis itu tiba-tiba berubah. Setelah semuanya kondusif, Ellie pun tertidur di pangkuan Fandi. Semua orang bingung termasuk Ferry. Siapa yang tidak cemburu saat kekasihnya tidur di pangkuan orang lain? Tetapi mau bagaimana lagi? Jika dilarang, Ellie akan mengamuk seperti kesurupan. Singkat cerita, pagi harinya, kabar Ellie kesurupan gempar hingga ke ujung desa. Hubungan Ellie dan Ferry pun mulai kandas. Sering cekcok dan bertengkar tidak jelas. Pasalnya gadis itu sering salah menyebut nama. Di sisi lain, Fandi sok jual mahal saat Ellie mulai mengejar dan memohon untuk dinikahi. Kamu jangan gila, El. Fandi atau aku yang menjadi kekasihmu? Tanya Ferry yang kecewa. Ellie tersenyum miring.
Hubungan kita sudah berakhir, Fer. Yang aku hanya ingin menikah dengan Mas Fandi. Ucapan gadis itu membuat Ferry menganga lebar dan tidak percaya. Kapan kita putus? Sejak aku merindukannya, memangnya kamu tidak tahu, ha? Ellie terus berjalan menyusuri aspal yang berlubang. Kamu atau aku belum memutuskan hubungan ini, El. Kita masih berstatus pasang kekasih. Ferry berusaha mengejar langkah Ellie yang kian melaju. Ellie pun berbalik. Kalau begitu, sekarang aku akhirnya di hubungan ini. Ferry pun menghentikan langkahnya sesaat. Jangan semudah itu, El. Aku sayang sama kamu. Bukankah bulan depan kita mau lamaran? Pria tampan bertubuh sedang itu berusaha mempertahankan hubungannya, tetapi Ellie sudah tidak bisa diajak rundingan. Kubur saja mimpimu itu. Aku lebih mencintai Mas Fandi dan aku baru menyadari itu. Ellie berjalan terus tanpa menghiraukan Ferry yang memanggilnya. Di tengah runtuhnya hubungan asmara antara Ferry dan Ellie, ada seseorang yang tersenyum puas. Dia duduk santai di depan teras sambil menikmati kopi susu yang baru saja dia seduh. Mas Fandi, sapa Ellie. Gadis itu menghampirinya, bak kekasih yang merindukan pasangan. Iya Ellie, ada apa? Senyumnya mengembang, lalu dia tahan. Maafin aku ya Mas, aku baru sadar kalau aku mencintai Mas Fandi. Ellie duduk di sebelahnya. Ellie tidak malu atau merasa risih jika sikapnya diperhatikan ayahnya Fandi. Tapi kamu kan kekasihnya Ferry, bulan depan bukankah kalian lamaran? Tolak Fandi. Itu semua sudah berakhir Mas, aku memilihmu. Ellie menunduk sambil memilih ujung kaos yang dia pakai. Fandi pun beranjak dari kursi plastik. Maaf Dik, Mas belum bisa menerimamu secepat itu. Kamu tahu sendiri kan, Mas itu jelek. Ellie menggeleng cepat. Enggak Mas, Mas itu paling tampan di mataku. Mas itu paling istimewa. Ellie mencekal lengan si Fandi. Diam-diam Fandi pun tersenyum menang. Di balik dirinya yang so jual mahal, ada gejolak hasrat membuncah yang ingin ia lampiaskan, namun sengaja ditahan. Fandi ingin melihat sejauh mana Ellie mengemis dan memohon cinta pada laki-laki 35 tahun itu. Sudah seminggu mengemis cinta, akhirnya Fandi menjalin kasih dengan Ellie. Dia tidak repot-repot lagi menggoda atau merayu gadis yang sudah lama dipujanya. Seperti yang dia lihat sekarang, Ellie selalu datang menggoda dan merayu agar cintanya diterima. Laki-laki akal bulus itu, korban sudah di dalam genggaman, justru dimanfaatkan olehnya. Aku mau melakukan apa saja, asalkan bisa bersama Mas Fandi. Terang Ellie tidak malu. Di bawah sinar rembulan, keduanya duduk berdekatan, duduk di gerdu kosong yang sudah lama tidak dipakai. Suara jangkrik dan rintian katak di pinggir sawah menjadi saksi atas cinta Ellie dan Fandi. Mas, kok dia manja? Goda Ellie. Aku urus apa, Dek? Jawab dong, seru Ellie dengan bibir dimanyunkan. Detak jantung Fandi mendadak berpacu kencang. Tawaran itu sudah lama dia nantikan. Memangnya kamu mau berbuat apa demi Mas, Dek? Tanya Fandi butuh keyakinan hati. Apa saja Mas, sebut saja. Ellie menyandarkan kepalanya di lengan Fandi. Benar ya, Fandi pun menyebutkan keinginannya. Fandi pikir permintaannya ditolak, tapi ternyata tidak. Kita cari penginapan saja, masa di sini? Gak enak dong. Ia mengecup telapak punggung telapak tangan Ellie. Fandi dengan senang hati membawa Ellie ke sebuah penginapan di ujung kecamatan. Dan malam ini adalah malam indah bagi Fandi. Setelah sekian lama menginginkan tubuh molek dan montok itu, akhirnya akan dia dapatkan. Dulu dia sering menghayal dan juga berimajinasi, namun sekarang keinginannya terwujudkan. Setengah jam perjalanan, Fandi dan Ellie pun sampai di sebuah penginapan. Laki-laki berkulit hitam itu gegas memesan sebuah kamar yang akan dia pakai untuk memadu kasih. Suara hujan di luaran bersaut-sautan dengan rintian Ellie yang kesakitan. Torpedo milik Fandi merobek paksal yang sempit di antara paha Ellie. Darah segar pun mengalir mengenai spray putih yang menjadi saksi bisu atas pergulatan dua manusia itu. Hujan pun kian deras, makin kian nyaring pula Ellie mengerang dan juga merintih kesakitan. Begitu juga dengan Fandi, dia mendesak keenakan. Dan selang beberapa puluh menit, keduanya pun tertidur beberapa saat. Hujan pun reda dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Dan hubungan tanpa ikatan pernikahan itu sering dilakukan keduanya, hingga Ellie dinyatakan terlambat datang bulan. Dari jendela, Ellie berdiri menunggu Fandi.
Biasanya laki-laki bertato itu sering memantaunya. "Temui aku!" Ellie setengah berteriak. Fandi tersenyum. "Sudah ketagihan rupanya," gumam Fandi. Fandi dengan senang hati menemui Ellie. Dia gegas berdandan yang rapi. Berbeda dengan Ellie, raut wajahnya cemas, khawatir dan tegak. Dia menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Dan sesampainya di tempat biasa bertemu, Fandi sudah tidak sabar kabar apa yang membuat Ellie memintanya bertemu di pagi buta. "Ada apa, Dek? Kangen ya?" Fandi mencolek dagu Ellie. Ellie sangsi, bingung bagaimana berterus terang jika dirinya terlambat datang bulan. "Loh, kok sedih?" tanya Fandi mencerca dengan pertanyaan. "Aku telah datang bulan, Mas." Ellie menatapnya dengan tatapan sendu. "Apa?" Fandi terkejut sampai berdiri dari tempatnya dia duduk. "Kok bisa? Kan Mas buang di luar, Dek. Kamu jangan menjebak, Dek." Kedua mata Ellie berkaca-kaca. Dia tidak percaya mendengar ucapan Fandi barusan. "Maksudnya menjebak gimana, Mas?" "Ya, bisa saja kamu tidur dengan laki-laki lain selain Mas Fandi kan? Atau sebelum kita melakukannya, kamu sudah melakukannya dengan Ferry." Sontak sebuah tamparan mendarat sempurna di pipi Fandi. "Mas Fandi tahu kan, orang yang pertama membuat aku tidak perawan itu kamu, Mas." Kedua mata Ellie melotot, tapi pandangannya mulai rabun sebab air mata menutupi pandangannya. "Ya, siapa tahu." Fandi mengelus pipinya yang terasa kebas. "Kamu sudah coba pakai alat tes kehamilan? Kalau belum, Mas beli dulu untuk meyakinkan kamu kalau kamu hamil." "Kalau aku hamil, apa Mas mau bertanggung jawab?" Pertanyaan itu berhasil membuat Fandi terdiam. Dia melirik Ellie sekilas, kemudian menghela napas dengan panjang. "Tergantung, ayo kita pulang. Nanti kalau sudah dites, aku kasih tahu." Setelah dikabarkan Ellie telah datang bulan, Fandi pun mulai gelisah. Niat awal dia ingin gadis pujaannya itu jatuh cinta, tapi setelah mendapatkan apa yang dia mau, Fandi lupa. Pikirannya mulai berantakan. Bagaimana kalau benar Ellie hamil? Fandi mendadak diam, sedangkan Ellie yang sedang diboncengnya hanyut dalam kekalutannya. "Kalau sudah dicoba dan hasilnya keluar, segera beritahukan Mas Yedi." "Iya, Mas," saut Ellie singkat. "Kalau hasilnya menunjukkan aku hamil bagaimana, Mas?" "Iya, gimana ya?" Fandi mulai ragu. Dia sendiri bingung harus bagaimana. Lagian sesuatu yang manis sudah dia dapatkan. Fandi berhenti di depan apotek kecil. Dia membeli alat tes kehamilan untuk Ellie gunakan. Mestinya dia senang jika Ellie hamil. Itu artinya dia bisa menikah dengan Ellie. Karena suatu saat pelet itu sirna, Ellie tidak akan menolak dinikahinya. Tapi Fandi mulai takut jika dirinya harus bertanggung jawab atas kehamilan Ellie. Setelah benda pipi berwarna putih dibeli, keduanya pun kemudian pergi. Sesampainya di rumah, Fandi tidak sabar menunggu hasilnya. Dia berjalan bolak-balik di depan teras, berkali-kali menjambak rambutnya yang keriting. Tak lama kemudian, Ellie pun muncul di ambang pintu dengan raut wajah yang kian kusut, kedua mata yang basah. "Apa hasilnya, Dek?" tanya Fandi pelan. "Positif, Mas." "Apa?" Fandi menegang. Dia mengacak rambut dengan kasar, membanting bobotnya di atas kursi plastik. Keduanya sama-sama diam. Lalu gadis itu berlalu meninggalkan Fandi yang masih membisu. Laki-laki berkulit hitam dan berdaki itu menghindari Ellie. Dia jarang keluar rumah atau jika pergi pun sembunyi-sembunyi dari pantauan gadis montok itu. Hal ini membuat Ellie kebingungan. Setiap hari jika tidak bertemu dengan Fandi, dia seperti menahan rindu selama berabad-abad. Hati dan pikirannya seakan tersiksa. Setiap malam pula, Ellie menggigau bahkan teriak-teriak memanggil nama Fandi. Tubuh yang montok kini berubah menjadi kurus. Ditambah lagi Ellie sedang menjalani masa-masa mabuk kehamilan muda. Tubuh pun kian kurus. Merasa ada yang berubah dari Ellie, Pak Jamal curiga. Dia adalah ayah Ellie yang sangat menyayangi gadis berbadan dua itu. Hingga pada akhirnya Pak Jamal pun langsung melabrak Fandi ke rumahnya. "Fandi, keluar kamu! Kau apakan anakku? Fandi, keluar kamu!" Pak Jamal berteriak-teriak di depan pintu bercat biru itu. Fandi dan Ferry gegas mendatangi tetangganya yang dari tadi seperti kesetanan. Semua keributan mengundang perhatian tetangga. Pak Jamal terkenal galak dan tidak sabar. Mau tidak mau Fandi pun membeberkan jika Ellie hamil. "Kurang ajar, kau harus tanggung jawab." Pak Jamal menonjok wajah Fandi. "Bukan saya yang mengambil Ellie, Pak, tapi Ferry," ungkap Fandi yang memfitnah adiknya.
Ferry pun tidak terima dengan tuduhan si Fandi. "Jangan asal tuduh mas, sedikit pun aku tidak pernah menyentuhnya." Suasana pun semakin panas, maka Pak Jamal memanggil Eli agar semuanya tahu dan jelas siapa yang menghamili Eli. Eli menunjuk Fandi, tapi laki-laki yang dipenuhi daki itu malah mengelak. "Saya bersumpah, saya tidak mengamilinya. Saya berani melakukan sumpah pocong." Fandi menatap tajam ke arah semua orang-orang. "Jangan gila kamu Fandi," Hardi kayak Fandi. "Tapi Fandi gak mengamili Eli pak, mungkin saja Ferry yang melakukannya. Kalau gak percaya, Fandi bisa sumpah pocong di depan orang-orang." Fandi menatap satu persatu orang yang ramai mendatangi rumahnya. "Kalau ngomong jangan asal mangap, kamu kira sumpah pocong itu gampang? Pak Mali di desa kita melakukannya. Kalau benar kamu mengamilinya, mau takkan menjemputmu Fandi." Salah satu tetangganya ikut bersuara. "Aku tidak takut," jawab Fandi. Sontak membuat semuanya pun terdiam. Dan singkat cerita, tepat pada malam Kamis Wage, semua orang berkumpul di rumah Fandi. Ada Eli dan juga Ferry turut menyaksikan serangkaian sumpah pocong yang jarang dilakukan orang-orang, karena menurut sebagian masyarakat disebut sakral dan pamali. Fandi pun didandani mirip pocong. Dia tidur di atas tikar pandan. Di sampingnya ada Mbah Tiwul selaku paranormal yang memimpin acara sumpah pocong tersebut. Mantra-mantra dilantunkan Mbah Tiwul. Fandi juga diminta mengucapkan sumpah. Dari raut wajahnya, dia begitu yakin jika dirinya tidak bersalah. Tetapi di dalam hati kecilnya, dia ketakutan setengah mati. Semua orang pun menyaksikan dengan penuh ketegangan. "Tuh kan, apa saya bilang, saya itu tidak bersalah, saya tidak mengambilinya. Kalau saya bohong, malam ini juga saya akan jadi pocong." Hahaha. Fandi pun bangun. Dia kemudian melepas kain kafan yang membungkus tubuhnya yang membentuk pocong. Tiba-tiba dia kesulitan bernapas. Lehernya seperti ada yang mencekiknya. Fandi. Semua orang mulai panik. Suasana mendadak riuh dan mencekam. Fandi kemudian tergeletak. Dia tidak bergerak sama sekali. Sang ayah kemudian mendekatkan ujung jarinya ke hidung Fandi. "Ya ampun Le." Tubuh laki-laki setengah abad itu lemas mengetahui jika Fandi sudah tidak bernyawa saat itu juga. Semua keluarganya menangis histeris, begitu juga dengan Eli. Namun ada yang berubah darinya. Gadis berambut ikal tersebut seperti bangun dari mimpinya. Dia sendiri bingung kenapa menangisi Fandi. Bukankah dia sangat membenci laki-laki berdaki itu? Akhirnya malam itu juga, jenazah Fandi diurus dan langsung dikebumikan. Menurut desa setempat, pamali dan kasihan jika ada yang meninggal bermalam di rumah, maka harus segera dikubur. Desa tersebut mendadak mencekam mengingat sumpah serapah yang diucapkan Fandi sebelum ajal menjemput. Ya, Fandi pun gentayangan. Dia menjadi arwah penasaran siapa saja dia datangi termasuk Eli. Dan malam itu, Eli di kamar mandi karena muntah-muntah. Suhu udara di kamar mandinya mendadak dingin membeku. Dan saat dia membuka pintu, dia pun dibuat terkejut dan langsung menjerit ketakutan. Dia juga sampai terpeleset di kamar mandi, menyebabkan pendarahan. Dan akhirnya Eli pun keguguran. Dia ketakutan karena melihat penampakan sosok pocong Fandi. Pocong Fandi kala itu menampakkan diri di depan pintu kamar mandi dan hal itu mengejutkan Eli sampai dia pingsan. Belum menjadi pocong saya sudah menyeramkan, apalagi ketika sudah menjadi pocong. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Dan mohon jangan ditiru setiap perbuatan dan adegan negatif yang ada di dalam cerita ini. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.